Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini alhamdulillah kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 dari SDKPP Trenggalek akan melakukan observasi dan wawancara sederhana dengan mengajar bahasa Inggris melalui tugas kuliah mata kuliah Teaching English for Foreign Language. Bersama kami ada Bu Aziza, pengajar dari MTS Remaja Trenggalek. Kami nanti akan melakukan beberapa wawancara mengenai strategi pembelajaran, metode pembelajarannya, serta hambatan apa saat belajar dan solusinya apa untuk mengatasi hambatan tersebut. Bersama saya Sandra Ferdiansyah, saya Bambang Widayana, dan di belakang kamera ada Mbak Livia Dirasmita. Baik, akan kami mulai wawancara pada pagi hari ini. baik Ibu Aziza ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, biasanya Ibu Aziza itu sering memakai peralatan atau metode yang mana mengajar bahasa Inggrisnya itu seperti komunikatif approach, grammar translation, natural approach, atau lexical approach. Kalau dalam sehari-hari, kalau peralatan itu ya sewajibnya pegangan buku sama LKS yang terpelajari siswa. Kalau untuk metodenya itu seringnya saya mix ya, jadi kayak communicative approach itu juga ngobrol dengan bahasa Inggris, kemudian saya jelaskan perkataannya, artinya juga untuk melatih pendengaran mereka. Terus kemudian natural approach juga untuk melatih pendengaran. Jadi biasanya kalau ada kosakata baru saya bacakan dulu, kemudian mereka nanti akan mengikuti setelahnya. Kemudian setelah itu biasanya lexical approach atau fokus menghafalkan kosakata. Jadi setelah mereka belajar mengucapkan kosakatanya, kemudian mereka akan saya suruh untuk menghafalkan beberapa kosakata supaya menambah vocabulary-nya. Jadi biar tidak itu saja yang dihafalkan sama mereka. Jadi beberapa saya campur seperti itu sesuai dengan kemampuan kelasnya. Jadi kan kalau di sini itu kelasnya dibagi sesuai dengan kemampuan siswanya. Terutama yang kelas sore karena siswanya banyak kan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Terus kemudian ya nanti metode pembelajarannya dan alat medianya juga saya sesuaikan. Setelah metode, setelah itu metode lanjutan apa ya Bu yang Bu Aziza gunakan untuk mengajar dari beberapa pilihan yang kami sediakan seperti direct method, audio lingual, task based, atau grammar translation. Audio lingual mungkin saya selingi beberapa kali supaya mereka terbiasa untuk mendengar percakapan dalam bahasa Inggris atau percakapan orang natif ya. Terus kemudian paling sering saya menggunakan yang text based. Jadi saya beri tugas atau kemudian saya kasih games atau mungkin tugas-tugas yang ada di LKS misalnya, atau mungkin saya kasih game-game yang lain, atau saya ajak permainan kosakata atau sebagainya untuk melatih mereka aktif juga berusaha menjawab dengan bahasa Inggris, melatih pronunciation-nya juga. Terus kemudian kalau grammar translation itu saya juga memakai, tapi nggak harus nggak harus yang sesuai dengan aturan grammarnya secara jelas, soalnya ya disesuaikan dengan kemampuan siswanya ya. Mungkin ada dari satu kelas itu mungkin yang benar-benar paham tentang grammar mungkin hanya sekitar 2-3 anak atau 4 anak gitu kan, yang tertarik dan bisa memahami. Untuk yang lainnya ya semampunya mereka saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, alasan Ibu untuk memilih metode tersebut, atau mungkin rutinitas yang setiap hari dilakukan itu metode apa ya? Kalau setiap hari saya lakukan itu ya sama text based, mengerjakan tugas soalnya untuk
semakin mereka sering mengerjakan tugas kan nanti mereka semakin terbiasa dengan bahasanya, kemudian oh ini cara menjawabnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, mereka juga akan terbiasa. Dan karena sering membaca dan latihan soal maka akan menambah vocabulary. Jadi ketika saya menjelaskan materi, saya menggunakan bahasa Inggris terlebih dahulu, baru itu saya menjelaskan artinya. Kemudian mereka akan menanyakan perihal hal yang tidak diketahui. Mengapa saya memilih itu? Karena ya mohon maaf saja, ke swasta dengan negeri kan akan tentu sangat berbeda ya kualitas siswanya. Terutama karena efek dari COVID kemarin, anak-anak lulusan sekarang itu sangat jauh menurun sekali. Jadi untuk yang memang benar-benar vocabulary-nya banyak itu sangat minim sekali dalam setiap kelasnya. Jadi saya memilih metode ini ya karena mereka juga sangat-sangat minim sekali soal vocabulary-nya, makanya selalu saya tuntun. Jadi saya terjemahkan satu-satu. Kemudian kalau untuk mengajarkan tugas pun biasanya juga saya terjemahkan juga terlebih dahulu soal-soalnya, baru nanti mereka memahami. Kalau saya paksa langsung mengerjakan, itu malah kebanyakan mereka akan kurang mau mengerjakan karena tidak memahami artinya. Ada beberapa yang mau membawa kamus, membuka dari kamus, tapi kan itu membutuhkan waktu yang lama ya Pak. Jadi saya suruh mengerjakan, saya suruh membawa kamus, jadi nanti kalau mereka tidak tahu artinya, biasanya mesti langsung tanya. Untuk mempercepat proses pembelajarannya aja sebenarnya. Masalah selanjutnya itu strategi atau trik apa yang paling sering panjenengan gunakan untuk memaksimalkan metode yang panjenengan pilih? Sebelumnya apakah note, atau flashcard, atau games? Kalau saya lebih sering games ya. Jadi biasanya saya kasih LKPD, lembar kerja peserta didik seperti itu. Saya kasih mereka, kemudian biasanya saya bentuk satu tim. Biasanya satu tim itu 2 orang, atau mungkin satu tim 4 orang, atau mungkin mereka sendiri-sendiri. Jadi saya kasih permainan supaya mereka semuanya mau aktif menjawab dan mau mengikuti kelas dengan baik. Soalnya terutama kalau anak laki-laki kan biasanya, karena di sini laki-laki dan perempuan disendirikan ya kelasnya. Jadi laki-laki dan perempuan sendiri. Jadi kebanyakan kalau tidak diajak interaksi tidur, bermain sendiri dan sebagainya. Jadi kalau untuk games itu mereka akan lebih semangat dan akan berusaha untuk menjawab. Jadi sebelumnya saya kasih games yang mudah-mudah saja untuk mereka. Kemudian saya kasih clue-nya dan sebagainya. Jadi mereka mau belajar dengan tertib di kelas. Selanjutnya, kendala apa saja yang panjenengan alami dalam menyampaikan materi di kelas? Ya terutama kurang vocabulary-nya gitu tadi. Karena penurunan ini ya anak-anaknya. Jadi untuk satu kelas itu ya bisa dihitung tangan, ada beberapa anak saja yang memang benar-benar dia vocabulary-nya mumpuni untuk anak seusianya, dan juga kepahamannya dia dalam memahami pola bahasa. Jadi kendala yang paling utama yaitu tentang vocabulary-nya anak-anak dan juga untuk menertibkan anak-anak. Jadi kan masih, kalau untuk kelas 7 masih masa peralihan ya, SD, usia remaja. Jadi ada yang memang di kelas itu masih sukanya bermain, belum serius atau fokus belajar. Masih ada beberapa yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang kelas 8 dan kelas 9 biasanya insya Allah sudah mulai tertib. Tapi ya seperti itu, kalau dia tidak tahu artinya kadang malah males. Soalnya sudah nggak tahu artinya, disuruh mengerjakan tambah nggak paham. Jadi kendala yang paling utama yaitu karena vocabulary anak-anak masih sangat-sangat bagus. Itu yang paling sulit. Solusi apa yang tepat untuk menangani kendala yang panjenengan? Kalau untuk saya kedepannya ingin saya gunakan ini seperti flashcard seperti itu. Jadi nanti setiap anak itu saya kasih minimal 10 vocabulary, nanti dihafalkan dan ditukar dengan temannya. Jadi nanti satu anak, misal satu kelas itu ada 22 anak, berarti dia sudah menghafal 220 kosakata. Nanti kartunya itu nanti akan saya tukar dengan teman yang lainnya setelah dia setoran, kemudian ditukar dengan teman yang lainnya. Itu metode yang akan saya gunakan ke depannya nanti supaya bisa mendongkrak menambah vocabulary mereka. Baik, terima kasih dijawab dan terima kasih atas jawabannya. Dari kami semoga dari sini jawaban dari panjenengan dapat buat kami input. Ya. Semoga dengan inputnya tadi punya output yang bermanfaat. Amin.
Baik, itu tadi wawancara dari kami dan catatannya adalah pembelajaran bahasa Inggris selalu diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dilonggarkan, semuanya harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, tadi wawancara kami dengan Bu Aziza, pengajar dari MTS 1 Atap Darun Najah, Rutan Trenggalek. Untuk wawancara ini akan kami selesaikan. Ya, untuk catatan bahwa ada satu anggota kami yaitu Adinda Maulidina yang belum bisa hadir dalam wawancara hari ini dikarenakan ada kendala di rumah, yaitu ada saudara yang meninggal. Kami nanti saudara Dinda bisa membantu kami di bagian yang lain. Baik, itu tadi wawancara kami dengan Bu Aziza. Untuk perhatiannya terima kasih, dan akhir kata kami tutup dengan kata alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Kekerjansyah Dan saya Bambang Hidayana. Saya Sayyidatul Lutfi. dan di belakang kamera ada Rifki Adila Sasmita. Mohon undur diri. Terima kasih.